Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Nita Rizal, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK Universitas Galuh. Hari ini, 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran dengan tema Ancaman Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Upaya Pelestariannya. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring kepada peserta didik kelas 10 IPA 4 di SMA IT Darul Quran Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Alhamdulillah baik, Zah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Ustazah juga sehat. Nah, sekarang Ustazah ingin memastikan nih kesiapan kalian untuk belajar pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah semua kameranya sudah terbuka, Masya Allah. Sudah rapih semua. Nah, apakah suara Ustazah terdengar dengan jelas? Terdengar, alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih ya buat kehadiran kalian yang sudah tepat waktu, udah on time ya. Hebat. Nah, tetap pertahankan ya sampai di masa yang akan datang ya untuk membiasakan diri datang tepat waktu. Nah, baik anak-anak, agar pertemuan kita lebih berkah, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa. Untuk menambah keberkahan belajar kita hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah alamin. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan menjadikan ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat buat diri kita sendiri, buat keluarga, dan juga buat umat manusia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustazah akan presensi kelas dulu ya. Hana Nafatun. Siap hadir, Zah. Anissa Falia. Siap hadir, Zah. Iya. Syakira Rahadatul. Siap hadir, Zah. Sabitah Mufidah. Siap hadir, Zah. Mahira Sajidah. Siap hadir, Zah. Oke, Najwa Zakia. Siap hadir. Baik, alhamdulillah. Semuanya sudah hadir dengan penuh semangat ya. Nah, baik anak-anak, kita hari ini akan membahas materi tentang ancaman hilangnya keanekaragaman hayati Indonesia dan upaya pelestariannya. Gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan review dulu nih materi yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas sekarang. Coba, ada berapa tingkat keanekaragaman hayati? Ada 3 macam. Yang Betul. pertama ada keanekaragaman tingkat gen, kedua ada keanekaragaman tingkat keanekaragaman jenis, dan Ya. ketiga keanekaragaman hayati ekosistem. Nah, bagus sekali ya. Apa contoh dari masing-masing tingkat keanekaragaman hayati? Ya. Pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Contohnya berbagai warna kulit pada manusia. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Terus keanekaragaman hayati tingkat jenis. Ya. Contohnya gandum, padi, dan jagung. Termasuk variasi dalam satu famili. Oke. Terus? Juga keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ya. Contohnya ekosistem rawa, ekosistem laut, ekosistem sawah, ekosistem hutan hujan tropis. Bagus banget ya. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana sih keanekaragaman hayati di Indonesia? Gimana? Saya, Zah. Siapa? Naura, silahkan. Oke, Naura. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena memiliki
karena beriklim tropis, terus curah hujannya tinggi, sama selalu disinari matahari sebanyak tahun. Masya Allah ya. Nah, dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi ini, tentu ini adalah karunia dari Allah ya, yang sangat berlimpah kepada kita, khususnya bangsa Indonesia ya. Nah, oleh sebab itu kita harus banyak bersyukur nih. Nah, gimana sih cara bentuk syukur kita? Pertama, belajar sungguh-sungguh. Ya, supaya apa? Kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita punya ilmu yang cukup, dan kita nanti bisa menggunakan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak ternyata ya, apa yang terjadi di zaman sekarang ya, semakin kesini, keanekaragaman hayati di Indonesia itu ternyata mengalami penurunan. Nah, apa nih penyebabnya? Nah, apa saja nih aktivitas manusia yang menyebabkan keanekaragaman hayati itu menurun? Lalu bagaimana nih upaya kita melestarikannya? Nah, ini kita harus pahami nih. Nah, terutama kalian sebagai generasi muda, ya, apa nih peran kita sebagai generasi muda keanekaragaman hayati ini bisa terjaga? Nah, itu akan kita bahas sekarang ya. Kompetensi dasar dari materi kita adalah menganalisis data hasil berbagai tingkat keanekaragaman hayati, mulai dari tingkat gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia, serta ancaman dan pelestariannya. Tujuan belajar kita adalah 1. Menganalisis penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, 2. Merinci apa nih upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Dan yang ketiga, nah ini nih kalian pasti udah pinter-pinter nih, mendesain poster ya, mengajak ya masyarakat untuk ikut dalam pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, nanti posternya kalian share di media informasi. Nah, ini yang penting nih, manfaatnya adalah ikut berperan serta dalam menjaga keanekaragaman hayati. Pertama nih, yang paling real banget, kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, yang punya hewan, sayangi. Tumbuhan, nah ya, salah satu cara untuk menghilangkan stres ya, untuk mengisi waktu-waktu senggang adalah dengan berkebun ya, di halaman rumahnya ya, sayangi tumbuh-tumbuhan tersebut ya. Alhamdulillah Ustazah nih selama pandemik ini suka kalau makan buah ya, kemarin makan buah matoa, bijinya nggak Ustazah buang, bijinya Ustazah tanam. Alhamdulillah tuh tumbuh. Model pembelajaran kita adalah problem based learning. Penilaian yang akan diambil adalah keaktifan kalian di kelas, kerjasama, presentasi kelompok, ya. Kemudian nanti ada data observasi, LKPD-nya nanti dikumpulkan kalau sudah diisi, dan ada kuis di akhir pembelajaran. Sekarang kita masuk kepada orientasi masalah. Coba siapa yang bisa berpendapat? Beruang madu masuk permukiman warga di Lampung Barat, 12 ekor ternak warga dimangsa. Menurut saya, beruang madu ini masuk ke permukiman warga karena dia kelaparan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa si beruang madu ini karena saking kelaparannya dia sampai harus masuk ke perkampungan? Kan dia kan tinggal di hutan ya. Siapa nih yang bisa kasih pendapat? Ada apa ya dengan hutan di Lampung Barat? Kayaknya di hutan tempat tinggalnya udah nggak ada lagi makanan, makanya dia cari makanan di sekitar warga. Betul, bisa jadi. Kasihan ya. Ini adalah salah satu makhluk Allah yang seharusnya juga kita jaga, kita beri hak hidup ya, tempat di mana dia hidup di hutan. Coba silakan siapa yang akan memberikan pendapat. Masuk pemukiman warga karena aktivitas Gunung Merapi yang meningkat. Nah, ternyata ya Kak, hewan-hewan liar itu masuk ke perkampungan atau pemukiman warga bisa jadi karena memang kondisi tempat tinggalnya udah nggak nyaman. Jadi Gunung Merapi itu mengalami erupsi, jadi aktif. Ya tahu sendiri kan kalau aktif tentu suhu di gunung menjadi panas. Wow, apa nih? Kita tahu ya bahwa harimau itu adalah salah satu hewan yang dilindungi. Tapi ternyata karena saking bagusnya, ya, itu banyak dimanfaatkan, diburu ya secara liar, kemudian digunakan untuk hiasan. Hati-hati ya, ini termasuk hiasan-hiasan yang dilarang ya, nggak boleh ya oleh badan konservasi itu dibakar.
dimusnahkan. Supaya apa? Supaya orang tidak lagi menggunakan atau memanfaatkan hewan liar untuk hiasan-hiasan di rumah. Ya, secara hukum itu ada undang-undang yang melarangnya. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan ya untuk mengkoleksi dari hewan-hewan yang termasuk langka ya, seperti harimau ini salah satunya. Nah, ternyata nggak cuma hewan loh yang mengalami kelangkaan. Ini adalah beberapa tumbuhan yang juga mengalami. Coba Ustazah minta satu orang untuk membacakan apa aja nih tumbuhan yang tampak di layar. Ada kantong semar, terus cendana, anggrek hitam, sama edelweiss. Ada yang di rumahnya punya edelweiss. Ternyata edelweiss ini memang adalah bunga yang sangat awet ya, sehingga dikatakan sebagai bunga keabadian. Nah, itu akibatnya banyak dipetik oleh orang-orang yang naik ke gunung. Buah-buahan, ternyata banyak buah-buahan asli Indonesia yang itu langka di pasaran. Jangan-jangan kalian juga belum pernah nih makan buah langka ini, ya. Nih, contohnya adalah bisbul. Ada lagi menteng. Ini juga termasuk buah-buahan asli Indonesia yang langka. Kok bisa langka? Ya, bisa jadi karena orang jarang yang menanam, tidak dibudidayakan, ya, sehingga menjadi sedikit. Kalian udah gak sabar nih ya. Silakan, waktunya untuk berdiskusi kelompok ya. Lembar kerja peserta didik sudah Ustazah bagikan di grup Telegram. Silakan kalian berdiskusi bersama teman sekelompoknya. Ya, nanti Ustazah siapkan sebentar lagi breakout room-nya. Silakan join sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Ustazah sampaikan di grup Telegram. Bagi tugas ya. Ada yang mencatat jawaban pertanyaan, ada yang nanti menjadi juru bicara ketika presentasi kelas, ya. Ada yang mencari referensi di internet, di buku paket, di buku pegangan kalian, ya. Ya, silakan untuk berdiskusi. Ustazah kasih waktu diskusi selama 15 menit. Nanti Ustazah akan keliling setiap kelompok untuk memastikan ya kalian, ya. Nah, Ustazah akan siapkan dulu ruang breakout room-nya. Oke. Kita bagi ke dalam 4 kelompok. Oke, baik. Assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam, Zah. Ya, silakan diskusikan soal-soal yang ada di LKPD. Kan nomor 1 itu cermatilah kegiatan manusia tersebut, seleksilah kegiatan manusia mana aja yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang dapat mengancam atau mengurangi atau menghilangkan keanekaragaman hayati di Indonesia, dan mana yang dapat meningkatkan atau menjaga keberadaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Membuang limbah ke sungai juga termasuk ke dalam mengancam keanekaragaman hayati. Masukkan ikan arapaima dari sungai Amazon, kira-kira masuk yang mana? Termasuk meningkatkan keanekaragaman hayati. Kenapa? Karena itu kayak menambah macam-macam ikan yang terdapat di Sungai Brantas gitu, nggak, Zah? Tuh kata Hana, wah termasuk deh kan jadi nama banyak ya macam ikannya. Oke, yang lain gimana? Setahu saya justru itu sebaliknya, Zah. Oh iya, gimana coba? Saya pernah nonton berita bahwa ternyata ikan arapaima ini justru memangsa ikan-ikan yang ada di Sungai Brantas. Ikan arapaima ini jadi bersifat predator. Akibatnya keanekaragaman hayati di Sungai Brantas ini malah menurun. Iya, ya. Jadi betul loh Kak, ikan arapaima itu dia itu predator. Ya, nggak boleh ya memasukkan sembarang ikan, apalagi ikan predator ya ke sungai yang bukan habitat aslinya. Baik, ya silahkan dilanjutkan lagi diskusinya. Ustazah akan ke kelompok 2. Ya, Assalamualaikum kelompok 2. Waalaikumsalam. Oke, udah sampai mana kelompok 2 diskusinya? Tentang faktor-faktor yang menyebabkan harimau liar terancam punah. Oke, baik. Bagaimana pendapat kalian nih dengan hal ini? Harimau tersebut terganggu
karena penambangan liar, hutan ditebang untuk dijadikan pemukiman, dan pencemaran udara karena kebakaran hutan. Ada yang lain idenya? Ada perburuan liar. Ya, jangan lupa untuk menentukan nanti siapa yang presentasi di kelas ya. Silakan. Kita akan lanjutkan ke kelompok 3. Assalamualaikum kelompok 3. Sudah sampai mana diskusinya kelompok 3? Tentang upaya pelestarian harimau yang terancam punah. Bagaimana pendapat kalian? Dilakukan konservasi atau perlindungan harimau. Bisa secara in situ dan ex situ. Apa itu ex situ in situ? Kalau konservasi in situ itu yang suaka marga satwa yang tempatnya habitatnya. Kalau yang ex situ itu taman safari di luar habitat aslinya. Betul. Pernah ke taman safari, Konia? Pernah ya? Nah, jadi kalau kita datang ke taman safari, sebenarnya kita sudah mendatangi konservasi perlindungan hewan ya secara ex situ ya. Kalian pasti pernah dong lihat komodo di taman safari ya. Padahal kan komodo itu adanya di Pulau Komodo ya aslinya gitu. Jadi nggak usah khawatir kalaupun kita nggak bisa ke Pulau Komodo, bolehlah lihat komodo di taman safari ya. Assalamualaikum kelompok 4. Salam. Iya, bagaimana diskusinya? Udah sampai pada usaha untuk melestarikan pohon-pohon langka, Zah. Sudah hampir selesai, bagus ya. Nah, kalau menurut kalian jadi gimana tuh cara melestarikan pohon-pohon langka? Menurut kami melestarikan pohon-pohon langka itu ada 2 cara. Yang pertama secara in situ dan yang kedua secara ex situ. Menurut saya kita harus berperan, Zah. Antara lain ikut menanam tanaman langka di pekarangan. Sekarang udah banyak ya, udah ngetren tuh orang nanam kantung semar. Ya, kantung semar kan terus tanaman langka ya, itu termasuk tanaman hias yang suka dipelihara tuh di halaman rumah ya. Oke, bagus sekali. Berarti sudah hampir selesai ya. Nah, nanti setelah ini silakan nanti ditunjuk siapa yang akan menjadi juru bicara untuk presentasi di kelas ya. Kita akan masuk ke kelas utama ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya kakak semua sudah berdiskusi dengan aktif ya di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kita berkumpul nih di kelas utama kita. Nah, sekarang tugas kalian adalah presentasi dari hasil diskusi kelompoknya. Oke, kelompok 1 akan diwakili oleh siapa? Silakan Hana. Ya, silakan. Nomor 1 itu kan cermatilah kegiatan manusia tersebut. Lalu seleksilah kegiatan mana saja yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang dapat mengancam atau mengurangi atau menghilangi keanekaragaman hayati di Indonesia dan mana yang dapat meningkatkan atau menjaga keberadaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke. Yang nomor 1 itu menjual tumbuhan langka ke luar negeri dengan harga tinggi itu termasuk yang mengancam hilangnya keanekaragaman hayati. Oke, betul ya, sepakat? Yang nomor 2, membuang limbah rumah tangga ke sungai itu termasuk yang mengancam keanekaragaman hayati. Ya, tentu bisa membuat sungai menjadi kotor ya. Terus yang nomor 3, menangkarkan komodo di ruang penangkaran. Termasuk meningkatkan keberadaan keanekaragaman hayati. Yang keempat itu mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari termasuk yang meningkatkan keberadaan keanekaragaman hayati. Betul ya. Makanya kenapa ya kita di pesantren kan di kantin itu kita udah nggak boleh lagi ya pakai plastik, pakai styrofoam ya. Ini sebetulnya adalah peran serta yang nyata ya dari kalian, dari kita semua di lingkungan pesantren untuk tidak lagi menggunakan bahan-bahan yang merusak lingkungan. Jadi kalau kalian jajan terus disuruh bawa mangkok, jangan ngeluh ya. Justru kalian harus bangga, wah saya ikut berperan serta nih tidak menambah sampah ya, tidak menambah sampah plastik, apalagi sampah styrofoam yang tidak bisa dihancurkan.
Nah, justru malah ikut bangga karena ikut berperan serta. Yang kelima, sistem tumpang sari dalam bercocok tanam itu termasuk meningkatkan keberadaan keanekaragaman hayati. Apa sih tumpang sari? Monokultur atau multikultur? Yang ditanami satu macam atau macam-macam yang ditanam dalam satu tempat? Macam-macam. Betul ya. Jadi dalam satu tempat itu menanamnya bermacam-macam ya. Jadi tidak semuanya kacang tanah, tidak, tapi misalnya ada suatu lahan, di situ ada tanaman kacang tanahnya, ada tanaman pohon pisangnya, ada pohon cabenya gitu ya. Nah, itu adalah contoh tumpang sari. Jadi berbagai macam tanaman. Itu membuat tanaman menjadi sehat, tidak mudah terserang hama ya, dan juga tentu meningkatkan keanekaragaman hayati ya. Nomor 6, memasukkan ikan Aparaima dari Sungai Amazon Brazil ke Sungai Brantas di Jawa Timur. Itu termasuk mengancam hilangnya keanekaragaman hayati. Kenapa, Hana? Karena ikan Arapaima ini masuknya ke predator, jadi makanin ikan-ikan yang lebih kecil gitu. Nomor 7, membangun perkebunan sawit dalam skala luas. Itu termasuk mengancam hilangnya keanekaragaman hayati. Nomor 8, memanfaatkan hutan lindung untuk dikonversi menjadi lahan pertanian dan pertambangan. Itu termasuk mengancam keanekaragaman hayati. Yang nomor 10, memetik bunga edelweiss dari puncak gunung sebagai kenang-kenangan, itu termasuk mengancam keanekaragaman hayati. Padahal asik ya punya bunga edelweiss, tapi ternyata nggak boleh ya. Ya, jadi kita harus lebih mementingkan ya bagaimana agar keanekaragaman hayati bisa terjaga ya. Baik, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Kita lanjut ke kelompok 2. Perhatikan data di samping, faktor apa sajakah yang menyebabkan harimau liar terancam kelestariannya. Ada 2 macam yang menyebabkan harimau liar ini terancam punah. Yang pertama ada karena berkurangnya habitat harimau di hutan karena penambangan liar dan dialihfungsikan menjadi pemukiman, pertanian dan juga terjadi kebakaran hutan. Iya, betul sekali ya. Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 3. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk melestarikan harimau yang terancam pelestariannya? Usaha yang bisa dilakukan ada 2. Yang pertama, konservasi harimau Sumatera secara in situ. Konservasi secara in situ yaitu upaya pelestarian harimau Sumatera di dalam habitat aslinya. Contohnya, Suaka Margasatwa dan Rimbang Baling Riau yang menjadi tempat konservasi harimau Sumatera. Yang kedua, konservasi harimau secara ex situ. Artinya, upaya pelestarian harimau Sumatera di luar habitatnya. Contohnya, Taman Safari Indonesia dan Kebun Binatang Ragunan. Oke, betul, bagus sekali ya. Nah, itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk melestarikan harimau ya yang terancam. Ya, betul. Telah menetapkan 12 pohon langka Indonesia yang terancam punah, antara lain pelahar, resak brebes, dan durian burung. Yang harus dilakukan untuk melestarikan pertumbuhan langka adalah yang pertama, penegakan hukum yang efektif mengenai perlindungan pohon langka. Yang kedua, konservasi tumbuhan langka secara in situ dan ex situ. Yang pertama secara in situ, contohnya cagar alam maninjau agam di Sumatera Barat yang melindungi flora seperti bunga Rafflesia jenis Tuan Mudae. Cagar alam Kawah Ijen Jawa Timur melindungi flora seperti cemara dan bunga edelweiss. Cagar alam Pulau 2 Banten yang melindungi tumbuhan mangrove. Yang kedua, secara ex situ, contohnya Kebun Raya Bogor, Kebun Provinsi Puspitek. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menanam berbagai macam tumbuhan di halaman. Misalnya berbagai pohon buah langka seperti
menteng, buni, kecapi, dan tumbuhan langka seperti kantong semar. Ya, tadi bagus sekali yang disampaikan oleh Nabila. Ada satu poin penting yang perlu kita perhatikan adalah adanya penegakan hukum. Nah, jadi sebetulnya ya Kak ya, usaha pemerintah untuk melakukan konservasi secara in situ dan ex situ itu sebetulnya sudah lama dilakukan. Tapi kok kenapa keanekaragaman hayatinya masih terus menurun? Nah, ternyata bisa jadi karena proses penegakan hukumnya yang kurang tegas. Jadi itu ya cara untuk melakukan bagaimana mengatasi gitu ya adanya penurunan keanekaragaman hayati. Oke. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Presentasi kalian sangat bagus sekali, sangat lengkap. Ya, terima kasih ya kepada semuanya yang sudah mengerjakan LKPD dan juga sudah berdiskusi serta presentasi dengan sangat bagus. Ya, nah tugas kalian selanjutnya adalah membuat poster ya, membuat poster yang mengajak masyarakat untuk menyadari pentingnya menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati. Ya, nanti posternya boleh kalian buat di Canva, boleh di Keynote ya atau PowerPoint, nanti kalian share di media sosial. Ya, sekarang siapa yang akan memberikan kesimpulan? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah berkembangnya keanekaragaman hayati di Indonesia disebabkan merusaknya habitat flora dan fauna, eksploitasi flora dan fauna tertentu, industrialisasi pertanian, pencemaran, perubahan iklim akibat global warming, adanya spesies pendatang, dan bencana alam, serta dampak. Iya, bagus sekali ya, betul. Nah, satu orang lagi dong kasih kesimpulan. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ, yaitu di habitat tempat aslinya, dan secara ex situ, yaitu di luar habitat aslinya. Contohnya, konservasi in situ, yaitu Suaka Marga Satwa, cagar alam, dan taman nasional. Sedangkan yang termasuk konservasi ex situ yaitu taman safari, kebun raya binatang, dan kebun binatang. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Tadi kesimpulannya sudah oke banget. Ustazah kuatkan kembali. Jadi penyebab hilang atau rusaknya keanekaragaman hayati yang pertama adalah rusak dan hilangnya habitat flora dan fauna. Ini contoh bagaimana hutan itu menjadi rusak. Masya Allah ya. Kasihan sekali. Eksploitasi hewan dan tumbuhan tertentu secara berlebihan ya, diambil kayak tadi ya, harimau diambil kulitnya ya, burung cendrawasih diambil bulunya ya. Kemudian industrialisasi pertanian. Nah, ini contohnya adalah ini kebun kelapa sawit, hanya monokultur aja. Nah, ini bisa membuat keanekaragaman berkurang atau menurun ya. Pencemaran, nah ini nih ada pabrik-pabrik, Masya Allah ya, kita aja sesek napas ya kalau lihat asap kayak gini. Nah begitu pula hewan-hewan dan tumbuhan tentu akan mengalami kematian. Perubahan iklim akibat global warming, nah ya global warming ya itu kan salah satunya karena gas CO2 yang banyak dihasilkan karena sisa pembakaran kendaraan bermotor ya, pabrik-pabrik. Nah sementara pohon-pohonnya berkurang, akibatnya terjadilah pemanasan global. Nah, pemanasan global ini membuat ekosistem terganggu. Kalau ekosistem sudah terganggu, maka hewan dan tumbuhan juga mengalami kepunahan atau kelangkaan. Kasihan ya. Lalu kemudian, nah ini adanya spesies pendatang. Nah, ini tadi yang kita omongin dari tadi ya, si arapaima, lihat nih. Dan yang tadi adalah bencana alam. Nah ini ya, karena adanya kebakaran hutan, sudah pernah ya lihat di video orang hutan yang terluka karena sebagian tubuhnya terkena api ya. Dia terjebak dalam kebakaran hutan, ditemukan oleh orang-orang yang badan konservasi sudah bulunya sebagian sudah terbakar. Kasihan banget ya, sedih lihat. Bagaimana upaya pelestariannya? Ya, yang pertama adalah melestarikan secara in situ. Makanya kenapa ada yang namanya cagar alam. Nih, cagar alam Pangandaran. Nah, pernah rekreasi ke Pangandaran, nah ini harus dijaga nih
alamnya meskipun bisa dijadikan sebagai taman wisata tetap harus dijaga. Jangan sampai dirusak, jangan sampai dibuangin sampah sembarangan. Nah ya, dijaga. Lalu Swaka Marga Satwa. Ya, Swaka Marga Satwa. Ada lagi Taman Nasional. Nah ini nih, ini si orang utan yang lagi nangkring ya. Ini adalah Taman Nasional Tanjung Puting yang ada di Kalimantan. Nah kalau pelestarian secara ex situ, Ustazah yakin kalian semua sudah pernah tanginya ya. Kebun binatang, taman safari, kebun raya. Makanya ya kalau kita berkunjung ke kebun binatang, nggak boleh kasih makan sembarangan ya. Kadang ada orang ya ngelihat ngasih makan gajah pakai ciki. Wah, bahaya, bisa-bisa sakit nanti gajahnya ya. Ngasih makan monyet ya, pakai es krim, nggak boleh ya. Jadi beri makanan sesuai dengan makanannya ya. Kan es krim enak Ustazah, iya kata kita enak ya. Nah, kalau kata hewan-hewan itu bukan makanannya malah pada sakit. Nah, anak-anak itu saja ya penguatan dari Ustazah ya. Semoga kalian semakin paham, semakin ngerti, dan yang penting adalah semakin bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jaga lingkungan, sayangi hewan, sayangi tumbuhan ya. Jaga kebersihan. Nah, terakhir perayaan kelas. Nah, Masya Allah ya, kalian semua sudah diskusi dengan sangat baik, sudah sangat hebat ya. Ustazah akan kasih apresiasi nih ya. Berdasarkan pengamatan Ustazah nih, kelompok yang teraktif ya itu adalah dari kelompok 4 ya. Oke, selamat ya kelompok 4. Kelompok yang terkompak itu kelompok 2. Ya, selamat kelompok 2. Kelompok yang paling kreatif itu adalah kelompok 1. Ya. Dan yang paling disiplin berarti kelompok 3. Masya Allah, semuanya juara ya. Semuanya hebat-hebat, semuanya baik ya. Tetap semangat ya dalam belajar. Nah, Ustazah mau kasih hadiah istimewa. Nah ya, hadiah istimewa ini akan Ustazah bagikan buat semua ya. Alhamdulillah Ustazah udah nulis 3 buku ya. Kalau udah sampai di pesantren kalian boleh ambil 1. Ada yang kebagian buku yang mengejar bintang, mungkin ada yang kebagian buku Serpihan Rindu, ada juga yang mendapatkan buku Allah Mendidikmu Dalam Peristiwa ya. Nah, nanti di akhir pembelajaran Ustazah akan share kuis ya di grup Telegram, nanti kalian kerjakan. Nah, nanti kuis ini akan dijadikan sebagai pengetahuan ya. Kemudian nilai keterampilan nanti akan diambil dari presentasi kelompok yang tadi ya, dan juga LKPD yang tadi sudah dikerjakan. Nah, sebelum ditutup Ustazah mau refleksi dulu. Apakah kalian paham dengan pembelajaran kita hari ini? Paham tidak? Paham, baik. Terima kasih. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, baik ya. Nah, berarti setelah ini siap ya untuk melakukan kuis ya. Satu lagi nih, apakah pembelajaran kita seru dan menyenangkan? Seru, Zah. Seru, baik ya. Ya, coba setiap belajar dapat hadiah buku kan tambah seru ya. Baik. Ya anak-anak semua, pekan depan ya pertemuan selanjutnya materi kita tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Ya alhamdulillah kakak semua terus semangat belajar ya, menuntut ilmu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah ya. Semoga kalian kelak menjadi generasi masa depan ya yang dibanggakan orang tua ya dan umat ya, dan kalian bisa punya kontribusi besar ya buat umat ini. Ya. Baik, kita cukupkan saja pertemuan kita pada hari ini. Ustazah juga mohon pamit. Salam buat ayah dan ibunya. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.